Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazila Syariani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang metode Sam'iyah Shafahiyah atau metode audiolingual. Nah, apa sih pengertian dari metode Sam'iyah Shafahiyah ini? Secara etimologi, Sam'iyah berasal dari bahasa Arab dari kata sami'a yasma'u sam'an, arti mendengar. Adapun Shafahiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti di bibir, di mulut, atau dengan lisan. Jadi, metode Sam'iyah Shafahiyah ini ialah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Dengan metode ini, praktek-praktek penggunaan bahasa Arab lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata dan membentuk maharah. Munculnya metode Thariqah Sam'iyah Shafahiyah ini merupakan akibat dari besarnya perhatian yang diberikan kepada pengajaran bahasa asing di Amerika Serikat pada tahun 1950. Menurut metode ini, bahasa ialah apa yang didengar dan apa yang diucapkan. Metode ini juga berasumsi bahwa bahasa ialah ujaran. Jadi menurut metode ini itu bahasa itu mendengarkan dahulu kemudian mengucapkannya, bukan membaca dulu kemudian menulis gitu. Jadi metode ini berasumsi bahwa kemampuan mendengar dan mengucapkan itu terlebih dahulu dibanding membaca dan menulis. Nah, kemudian ciri khusus dari metode ini ialah yang pertama, memiliki rangkaian pembelajaran yang sistematis, yaitu menyimak, kemudian berbicara, kemudian baru membaca dan menulis. Seperti yang dijelaskan tadi ya, metode ini itu menyimak atau mendengarkan terlebih dahulu, kemudian mengucapkan, lalu kemudian membaca dan menulis. Kemudian yang kedua itu keterampilan menulis diajarkan sebatas pada pola kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan. Jadi pembelajaran menulis diajarkan setelah maksudnya kosakatanya itu kosakata yang sudah diajarkan secara lisan, mendengarkan dan mengucapkan itu loh. Kemudian yang ketiga itu menghindari sebisa mungkin penerjemahan bahasa. Yang keempat, menekankan pada peniruan, hafalan, asosiologi, dan analogi. Kemudian yang terakhir, penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola yang berurutan seperti stimulus, kemudian respon, kemudian reinforcement. Nah, metode ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan tentunya. Saya akan menyebutkan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, dalam metode ini itu kelebihannya yang pertama ialah siswa itu menjadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah diajarkan secara lisan. Kemudian yang kedua, siswa itu baik secara pelafalan. Kemudian yang ketiga, ketika ada dialog, percakapan atau di luar, siswa itu tidak hanya menyimak tetapi juga memberi respon atas dialog tersebut, seperti itu. Nah, kekurangan dari metode ini ialah yang pertama, para pelajar itu cenderung memberi respon secara serentak, tidak secara individual. Jadi ketika seorang guru memberikan contoh seperti membeo, nah mereka itu tidak mengetahui makna apa yang diucapkannya. Nah, sedangkan respon ini tuh terlalu mekanistis. Kemudian yang kedua itu, para pelajar tidak diberi latihan dalam makna-makna lain dari kalimat yang dilatih berdasarkan konteks. Sebagai akibatnya, mereka hanya menguasai satu makna atau arti dari suatu kalimat. Kemudian komunikasi hanya dapat lancar apabila kalimat-kalimat yang digunakan diambil dari kalimat-kalimat yang sudah dilatih di kelas. Jadi seorang siswa itu hanya terampil dan baik lafalnya, baik pengucapannya dengan kosakata yang sudah diajarkan di kelas. Kemudian yang ketiga itu para pelajar tidak berperan aktif tetapi hanya memberikan respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir, metode ini itu berpendirian bahwa jika pada tahap-tahap awal para pelajar tidak atau belum mengerti makna dari kalimat-kalimat yang ditirunya, tidak dianggap sebagai hal
hal yang meresahkan. Kemudian dengan menyimak apa yang dikatakan oleh guru, memberikan respon yang benar dan melakukan semua tugas tanpa salah, pelajar sudah dianggap belajar bahasa Arab dengan tujuan yang benar dalam metode ini. Oke, mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.